Berdikari melalui koperasi, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram. Pak Agus, di segmen tadi Anda mengatakan bahwa sekarang plafonnya sebetulnya sudah disediakan. Ada fasilitas pinjaman kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat Ya. sampai 25 juta dengan bunga sekitar 9%. Dan itu akan diturunkan tahun depan. Sudah diturunkan sekarang, sudah berjalan. Sudah diturunkan. Nah, tahun depan akan diturunkan bunganya. Akan diturunkan Ya, lagi. Artinya sebetulnya ini menjadi kesempatan yang luar biasa bagi siapapun yang ingin mendirikan koperasi jika mereka tidak punya modal bahkan. Oke, tapi persyaratannya itu seperti apa, Pak? Nanti jangan-jangan orang banyak yang ingin berkoperasi, petani, nelayan, pedagang mungkin ingin, tapi tiba-tiba ketika mereka mau mengakses fasilitas itu, syaratnya justru akan sulit buat mereka. Jadi saya akan sedikit merilis lagi ya. Tadi reformasi itu kan menyangkut 3 hal. Apa itu? Ya, tadi saya sudah sampaikan. Yang soal rehabilitasi. Yang pertama rehabilitasi, kedua reorientasi, yang ketiga pengembangan. Nah, reorientasi ini selain dia go to koperasi modern, ya, juga kita reorientasi kita adalah bukan lagi kepada kuantitas koperasi, tetapi kualitas. Ya. Jadi artinya mereka yang belum mampu untuk membentuk koperasi, ya, lebih baik bergabung dengan koperasi yang ada, perbanyak anggotanya. Dengan anggota semakin banyak, transaksi akan semakin besar, sehingga outstanding ataupun aset dan omsetnya akan semakin tinggi, sehingga dia punya keuntungan yang lebih besar dan sehingga menghasilkan surplus usaha yang besar. Nah, tetapi bagi mereka yang memang ingin berkoperasi juga kita tidak mempersulit. Bahkan untuk yang usaha mikro, ya, yang kelompok usaha mikro yang omsetnya di bawah 300 juta, asetnya di bawah 50 juta, itu bisa bergabung menjadi mendirikan koperasi minimum 20 orang, ya. Cukup misalkan dia pertama menyiapkan KTP, ya. Yang kedua menyiapkan simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Itu tidak dibatasi jumlahnya, semampunya selama sebanyak 20 orang. Kemudian menyiapkan tempat di mana dia akan rapat anggota dan tempat kedudukannya di mana koperasi itu, alamatnya. Tinggal mengundang nanti dari dinas setempat, ya. Kemudian diberikan bimbingan bagaimana cara mendirikan koperasi. Kemudian kalau ada sekaligus ada notaris di situ. Notaris yang sudah kita tunjuk. Nah, itu 1 hari rapat sudah bisa dibentuk. Nah, pertanyaannya kan gini Pak Agus, tadi dikatakan bahwa permodalan sudah disiapkan, terus juga pelatihan-pelatihan, bahkan itu juga disiapkan. Tapi yang dikhawatirkan adalah setelah pelatihan itu juga mereka kadang-kadang masih agak bingung sebetulnya untuk menjalankan. Ada nggak sih proses pendampingan gitu sampai mereka itu betul-betul matang untuk berdiri sendiri? Betul. Idealnya memang setiap koperasi yang baru tumbuh, baru lahir, ya. Tadi kan prosesnya rapatnya cuma sehari. Nanti tanda tangan oleh notaris, sah dibentuknya, disahkan melalui online. Kalau datanya sudah lengkap, itu paling 3 hari pun bisa selesai, bahkan 2 hari selesai. Tinggal dimasukkan ke online di Kementerian Koperasi. Ya, dilihat aja di depkop.go.id. Nah, kemudian Kementerian Koperasi juga mempunyai program pendampingan. Ya, namanya tuh PPKL, Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan. Nah, di sana ada di setiap kabupaten itu PKL-PKL. Di setiap provinsi juga ada. Tapi jumlahnya memang belum memadai dengan jumlah koperasi yang ada. Tetapi pendampingan itu ada. Silahkan kalau koperasi ingin didampingi, hubungi dinas koperasi setempat. Di sana ada program pendampingan. Ini maaf, ini pertanyaan klise. Itu nanti dimintai bayaran nggak Pak? Tidak, gratis ya. Nah, terus kemudian permodalan, ini ada permodalan yang bisa diakses oleh anggota, yaitu melalui KUR, ya, kredit usaha rakyat. Anggota-anggota bisa mengakses melalui BRI setempat. Ada juga kita menyiapkan namanya dana bergulir yang dikelola oleh LPDB, Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir. Nah, itu koperasi bisa meminjam ke LPDB, bunganya cukup rendah, ya, 8%. Ya. Tapi koperasi nanti bisa menyalurkannya mungkin ke anggota bisa 15%, ada 16%, itu ke anggota. Itu kalau dia perorangan ke LPDB juga bisa, itu bunganya hanya 4,5%. Dan itu plafonnya, bedanya dengan KUR. Kalau LPDB itu nilai plafonnya lebih tinggi dengan KUR. Bisa 1 miliar, bisa 5 miliar, koperasi bisa meminjam
ya. Dan untuk perorangan bisa 250 juta. Tapi tentunya ini harus memenuhi persyaratan. Nah, silahkan kalau memang mau ke lembaga pengelola dana bergulir, itu alamatnya di Jalan MT Haryono, di situ ada. Di Jakarta? Jakarta. Oke. Jadi dari koperasi manapun memang harus ke Jakarta untuk karena LPDB ini nggak punya apa, kantor perwakilan. Tetapi informasi tentang LPDB bisa diperoleh di Dinas Koperasi Provinsi setempat. Ya, di sana bisa memberikan penjelasan. Gitu. Nah, Pak Agus, ini kalau kita bicara soal koperasi, ini di konstitusi kita menjadi salah satu sokoguru ekonomi. Terus kemudian sekarang ini pemerintahan kita memberikan banyak fasilitas sebetulnya, kemudahan-kemudahan. Tapi boleh nggak kalau saya katakan bahwa koperasi itu, perkembangan koperasi tidak seperti unit usaha yang lain lah, seperti itu. Ya. Boleh nggak saya katakan? Boleh, kan dari awal saya sudah sampaikan. 3 kekuatan ekonomi, yaitu BUMN, swasta, koperasi. BUMN udah sangat jauh maju. Swasta apalagi sudah masing-masing sudah mandiri. Ya, istilahnya mereka sudah berdikari. Ya, artinya tanpa bantuan pemerintah, kecuali policy ya, kebijakan. Mereka ke bank sendiri, tanpa ada kolateral, ya. Mereka juga membangun gedung sendiri. Nah, tinggal koperasi ini. Ya, makanya judul ini kan tadi berdikari melalui koperasi. Ayo kita berdikari. Nah, yang BUMN dan swasta itu jumlahnya hanya sedikit. Ya, jumlah pelaku usahanya itu, yang pelaku usaha besar itu hanya 0,01%. Ya, pelaku usaha menengah itu sekitar 1,5 sampai 2%. Nah, sisanya kecil dan mikro. Kecil dan mikro ini 98% dari 57,6 juta unit. Nah, mereka umumnya yang kecil yang mikro itu adalah adanya di koperasi biasanya. Mereka di koperasi pertanian, koperasi peternakan, koperasi perkebunan, ya, di plasma. Boleh nggak kalau saya katakan bahwa ini kalau koperasi ini betul-betul berjalan dengan baik, ini perekonomian kita justru ini itu, akan dampaknya akan sangat positif sebetulnya. Betul. Jadi kita ingin kemandirian secara ekonomi itu mandiri. Nah, kalau misalkan pemerataan ini sudah tercapai dari bawah, ya tentunya otomatis pertumbuhan akan meningkat. Nah, itu kan harapannya kan seperti itu, Pak Agus. Tapi permasalahannya tadi, dari sekitar 212 koperasi yang ada, 212 ribu koperasi yang ada, hanya 70% yang masih aktif. Dan 30%-nya tidak. Itu karena masalah kompetensi dan permodalan biasanya. Permodalan, manajemen, SDM. Gitu. Tapi soal berkembangnya koperasi ini, Pak, ini karena apa sebetulnya biasanya? Ya, yang berkembang itu biasanya koperasi yang memang pengurusnya qualified, profesional biasanya. Kemudian komitmen anggota untuk memajukan koperasi juga sangat tinggi. Itu biasanya begitu. Jadi ada semacam integritas yang tinggi, membawa nilai-nilai koperasi. Kita banyak koperasi yang maju itu, seperti koperasi misalkan warga Semen Gresik, itu koperasi terbaik di dunia. 300 koperasi itu. Perusahaan Semen Gresik mendirikan koperasi, ada koperasinya itu. KWSG-nya, Koperasi Warga Semen Gresik. Kemudian ada koperasi Sidogiri, itu udah triliunan asetnya, omsetnya juga. Kemudian ada lagi koperasi simpan pinjam jasa, Kospin Jasa di Pekalongan, itu asetnya sudah hampir 5 triliun. Kospin Jasa kayaknya sering saya lihat. Nah, Kospin Jasa ini sekarang sedang proses untuk menyalurkan KUR. Ya. Nah, Bapak Presiden juga mengharapkan koperasi sebanyak-banyaknya kalau bisa menyalurkan KUR, ya, kredit usaha rakyat yang tadi saya sampaikan, untuk supaya bunga pinjaman di koperasi itu bisa ditekan. Karena ke depan ini, ya mudah-mudahan udah tahun 2017 ini semua perbankan dan juga lembaga keuangan itu udah single digit bunganya, ya sudah di bawah 10%, ya udah di bawah, ya sekitar 9%-an lah gitu ya, paling tinggi. Itunya. Koperasi ini ditantang untuk seperti itu. Makanya sedang dalam proses ini ada 14 koperasi sebetulnya yang ingin mengajukan KUR. Sedang dievaluasi sekarang, tapi yang sudah disetujui oleh OJK itu Kospin Jasa. Nah, mungkin sebentar lagi ada Kopdit juga, koperasi kredit ya, itu juga bagus. Jadi sebetulnya banyak koperasi yang baik-baik, dan kita sudah mulai sekarang ini citra daripada koperasi itu
ketua untung duluan, mau ada koperasi merpati, kalau ada makanan baru kumpul. Sekarang sudah perlahan-lahan sudah tidak ada. Jadi koperasi ini memang benar-benar dikelola secara profesional. Secara profesional. Kalau tidak profesional pasti lewat. Lewat. Kan kita ingin sejajar dengan BUMN dengan swasta. Itu 3 kekuatan itu harus saling sinergi. Ya, harus saling sinergi, harus kerjasama, tidak boleh dikotomikan ya. Harus benar-benar kita membangun bangsa itu kan sesuai revolusi mental kan. Integritas, etos kerja dan gotong royong. Kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Landstalk masih akan kembali.